renteng, renteng, renteng. Puluhan warga ini panik dan kesakitan di Jalan Raya Desa Renteng, Kecamatan Probolinggo, Jawa Timur. Mereka adalah korban kecelakaan sebuah truk yang mengalami remblong. Kecelakaan berawal saat rombongan warga usai melakukan taksiah. Dalam perjalanan pulang, truk yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami remblong di jalanan menurun. Akibatnya, truk tak terkendali dan menabrak pohon di sisi jalan. Sebanyak 25 orang penumpang terluka dalam kecelakaan ini. Mereka rata-rata cedera di bagian kaki, tangan, dan kepala. Sementara satu penumpang meninggal dunia lantaran terpental dari bak truk. Menurut data Unit Laka Lantas Polres Probolinggo, 14 penumpang dirawat di RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Sementara lainnya hanya rawat jalan. Sebuah video amatir merekam detik-detik sebuah truk meluncur mundur dengan kecepatan tinggi di Jalan MT Haryono, Samarinda, Kalimantan Timur. Laju truk baru terhenti setelah menabrak pagar Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Samarinda. Diduga, truk bermuatan 8 ton aluminium bekas ini tidak kuat menanjak saat melintasi jalan mendaki dan curam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Saat truk melaju kencang, pengendara lain menunggu di turunan. Sementara sang sopir mengaku sengaja mengarahkan truknya ke tembok bapas kelas 2 agar tidak mengenai kendaraan lain. Akibat kejadian ini, sebuah mobil yang terparkir di halaman bapas mengalami kerusakan lantaran tertimpa muatan truk. Pemilik truk dan pemilik barang muatan telah sepakat dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Enam orang tim penggerak PKK Kecamatan Banjar terjebak di dalam lift Gedung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar, Jawa Barat. Petugas damkar bersama BPBD dan dibantu pihak keamanan terpaksa menggunakan kapak untuk melubangi pintu lift agar para korban bisa menghirup udara segar. Setelah beberapa menit, pintu lift terbuka dan para korban berhasil keluar. Peristiwa ini terjadi seusai tim penggerak PKK menghadiri rapat di lantai 3. Saat pulang, lift tiba-tiba mati dan berhenti. Beginilah kondisi Josue, wisatawan asal Perancis saat terjebak di tebing karang di Nusa Penida, Bali. Awalnya Josue berenang di Pantai Atu. Tiba-tiba datang ombak besar yang menyeretnya hingga ke tebing karang. Korban sempat menyelamatkan diri naik ke atas tebing. Beruntung teriakannya terdengar pemandu wisata sekitar. Setelah bertahan selama 5 jam di atas tebing, korban akhirnya dapat dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dibawa ke Pelabuhan Sampalan, kemudian langsung menjalani pemeriksaan di sebuah klinik kesehatan. RSUD Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat mendadak sibuk saat didatangi ratusan warga Kampung Cisarai, Desa Sukajadi, Kecamatan Pondok Salam. Sejumlah ambulans hilir mudik membawa pasien yang dalam kondisi lemah. Tidak hanya orang tua, anak-anak dan orang dewasa pun harus mendapat perawatan di rumah sakit. Banyaknya pasien membuat ruang instalasi gawat darurat tidak mampu menampung. Sejumlah pasien bahkan harus mendapat perawatan di selasar dan teras rumah sakit. Semua pasien rata-rata mengalami gejala yang hampir sama, mulai dari mual, mules, diare, hingga mengeluhkan kepala pusing. Sejumlah pasien bahkan mengalami dehidrasi akut. Ya, ratusan warga ini adalah korban keracunan massal yang melanda Kampung Cisarai. Keluarga Hamdani adalah satu di antara ratusan warga yang harus mendapat perawatan di rumah sakit. Sang anak terpaksa tidak sekolah karena tidak sanggup menanggung sakit yang ia rasakan. Makanya kamu jangan kebanyakan main. Dodoh sang ibu dengan sabar mencoba menenangkan si anak yang mengeluh pusing dan perutnya melilit.
Padahal saat itu dirinya pun tengah berjuang menguatkan diri bertahan dari rasa sakit yang sama. Bu. Iya Pak. Bapak kenapa Pak? Belum juga reda rasa sakit yang dirasakan, Hamdani sang suami muncul di hadapannya dalam kondisi tak berdaya. Iya, Hamdani terpaksa pulang lebih awal dari tempatnya bekerja lantaran menderita sakit yang sama dengan istri dan anaknya. Saya nggak kepikiran apa-apa gitu, saya nggak pikiran keracunan, nggak pikiran apa-apa, saya pikirannya masuk angin gitu. Terus? Lama-lama saya pagi itu langsung saya minum obat warung lah sampai nggak sembuh-sembuh gitu. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada keluarganya, Hamdani dan Dodoh istrinya memutuskan untuk berobat ke rumah sakit. Ternyata Hamdani tak sendiri. Ada puluhan korban lain yang datang ke rumah sakit dengan gejala dan keluhan yang sama. Deretan bangsal rumah sakit mendadak penuh dalam sekejap. Setidaknya tercatat ada sekitar 114 korban termasuk Hamdani. Dokter, tolong saya dokter. Tak sedikit pun terbersit dalam benak Hamdani kalau dia dan keluarganya akan mengalami musibah ini. Ya Tuhan, bagaimana nasib Hamdani dan keluarganya? Semoga mereka kuat menghadapi cobaan ini. Ya Pak, sabar ya Pak. Alhamdulillah, sesampainya di rumah sakit, Hamdani dan anaknya langsung mendapat pertolongan medis. Sebentar ya, saya mau ngambil obatnya dulu sekarang. Sementara kondisi Dodoh sang istri lebih beruntung, bisa langsung pulang setelah mendapat perawatan. Sabar ya nak. Sabar. Sakit pak. Iya sama juga sakit nak. Tolong sakit. Ya diinfus, disuntik, antibiotik, anti lambung, anti keracunan gitu. Sabar ya nak. Apa jadinya jika mereka terlambat sampai di rumah sakit? Selisih waktu sedikit saja bisa membuat nyawanya terancam. Sebelumnya, sang istri menghadiri undangan acara hajatan pernikahan salah seorang tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu Pak. pulang. Ini tadi ibu bawa habis kondangan. Selain mendapat hidangan yang dimakan di tempat, Dodoh juga membawa pulang nasi berkat. Wah, daging. Wah, daging. Tanpa pikir panjang, Hamdani dan sang anak langsung menikmati makanan yang tersaji di depan mereka. Saat menyantap makanan, Hamdani merasa ada yang aneh dengan makanan yang dibawa istrinya. Ada yang beda nih. Ya rasa gimana, saya tuh juga nggak ada bau-bau dikit rasanya gitu. Meski bimbang dan sempat menaruh curiga, namun Hamdani dan anaknya tetap menghabiskan makanan tersebut. Tak disangka, inilah awal mula petaka itu terjadi. Pikiran saya bau itu bukan dari mungkin terlalu masih panas sudah diungkep gitu. Jadi terus dimakan. Diduga keracunan yang dialami Hamdani dan seluruh korban berasal olahan daging yang dihangatkan. Korban keracunan massal ini mencapai 114 orang. Sebagian besar bisa langsung pulang setelah mendapat perawatan. Sementara sejumlah orang terpaksa dirawat beberapa hari sampai kondisinya normal. Kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Puslap 4 Mabes Polri turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan olah TKP guna mengungkap penyebab pasti keracunan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab pasti keracunan massal.